Perumpamaan tentang anak yang hilang. Marilah kita membaca Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Sebenarnya dahulu kita semua adalah seperti anak yang hilang ini, yang kerap kali menjauh dari Tuhan, membuat pilihan yang salah. Kita berbuat dosa dan tidak patuh kepada firman. Lalu akhirnya kita sendiri yang sedih dan menderita. Dalam ayat tadi dikatakan bahwa anak yang hilang itu pergi ke negeri yang jauh. Maksudnya dia pergi dari jalan Tuhan. Janganlah ada lagi kita yang dengan sengaja berbuat seperti itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah mengenal kebenaran. Kita tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Demikian juga sukacita dan kepuasan sejati hanya dapat kita peroleh di dalam Tuhan Yesus saja. Dan dari firman Tuhan yang selama ini telah ditaburkan kepada kita, kita tahu bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Kesenangan dan keberhasilan yang sejati juga hanya ada di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, bukan di dalam dosa. Kesenangan atau kepuasan tidak pernah didapat saat kita berhasil membalas kejahatan orang lain, atau saat kita mendapatkan banyak materi dengan berbohong ataupun berbuat curang. Ketenangan pikiran juga tidak didapatkan melalui narkoba atau minuman keras. Justru itu semua akan memperburuk keadaan. Beberapa hal ini adalah contoh tindakan pergi ke negeri yang jauh, seperti halnya dalam perumpamaan tentang anak yang hilang itu. Semua dosa tidak akan membawa kepada kesenangan sejati, melainkan kepada kesusahan dan penderitaan yang tidak kunjung berakhir. Ingatlah
Apa yang terjadi kepada anak yang hilang tersebut, di mana tadinya dia berpikir dia akan bahagia, tetapi justru akhirnya dia sangat menderita dan harus memakan makanan babi. Demikian jugalah yang terjadi kepada kita di saat kita memilih untuk terus berbuat dosa dan belum mau bertobat untuk kembali kepada jalan Tuhan. Awalnya tentu kita berpikir kita akan merasa senang, padahal yang terjadi pada akhirnya adalah kita merasa sangat menderita dan hati kita akan penuh penyesalan serta kesedihan. Ingatlah bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Bila kita menabur dalam kejahatan atau dosa, pasti kelak kita akan menuai penderitaan dan kesedihan. Janganlah ada kita yang mau dengan sengaja memilih demikian. Marilah kita selalu mau bertobat dan berbalik kepada jalan Tuhan. Matius 3 ayat 2 berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dalam kisah anak yang hilang di atas, kita melihat anak yang bungsu ini tidak sabar untuk mendapatkan bagian warisannya. Sebenarnya kelak warisannya itu pasti menjadi miliknya, namun ia menginginkan warisannya saat itu juga dan tidak bersedia menunggu. Ketidaksabaran ternyata dapat membawa akibat yang sangat tidak baik. Kebanyakan orang melihat ketidaksabaran hanya sebagai suatu kelemahan biasa dan bukanlah suatu dosa besar seperti membunuh atau berzina. Tetapi sebenarnya bila kita mengeraskan hati dan tetap memilih untuk tidak sabar dan memaksakan kehendak kita, waktu kita, dan cara kita sendiri, kita sedang berdosa terhadap Tuhan. Saat kita tidak sabar, kita menunjukkan hati kita yang berkata bahwa kita tidak mau mentoleransi penundaan. Dan saat itu kita sebenarnya sedang berkata kepada Tuhan, aku tidak percaya pada waktumu Tuhan, waktuku lebih baik. Sikap hati seperti ini sangat tidak baik, karena menunjukkan kesombongan yang melawan Tuhan. Ingatlah apa yang terjadi kepada anak bungsu ini atau anak yang hilang. Setelah dia mendapatkan keinginannya, yakni bagian warisannya, dia akhirnya menuai semua konsekuensi yang tidak baik. Antara lain, dia membawa kesedihan kepada ayahnya yang sangat mengasihinya. Hal ini mengajari kita bahwa kerap kali ketidaksabaran kita dapat melukai hati orang-orang yang mengasihi kita. Selain itu, anak yang hilang ini kemudian menemukan dirinya di dalam kekurangan. Ia meninggalkan rumahnya yang aman. Demikian pula tiap kali kita tidak sabar, kita meninggalkan keamanan dan perlindungan Tuhan. Kita berjalan mendahului Tuhan, lalu kita mengalami banyak kehilangan dan kekurangan. Berkat-berkat Tuhan mengikuti orang yang patuh atau taat kepada firman-Nya. Selain itu, anak yang hilang ini sampai kepada titik di mana ia merasa dirinya tidak layak lagi. Demikianlah tiap kali kita memilih dosa, kita kerap kali tidak dapat lagi mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Biarlah kita ingat bahwa ketidaksabaran kita akan mengeluarkan kita dari kehendak Tuhan yang sempurna. Jadi marilah kita mau menunggu dengan sabar untuk semua janji Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita selalu menantikan Tuhan. Dalam ayat 17 di atas dituliskan bahwa anak yang hilang tersebut kemudian menyadari keadaannya. Lalu dia akhirnya mau bertobat dan dia pun pulang ke rumah bapaknya. Tentunya di saat itu hatinya sudah berubah. Ia bertobat sehingga dia rela melakukan pekerjaan apa saja. Sikap hati seperti inilah yang perlu kita miliki di sepanjang umur hidup kita, yakni dengan rendah hati kita selalu mau mengakui semua kesalahan yang diperbuat selama ini,
termasuk ketidaksabaran kita ataupun dosa apa saja, lalu kita datang kepada Tuhan Yesus dan memohon ampun kepada Tuhan, biarlah hati kita selalu rela untuk benar-benar bertobat. Terimalah pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita, karena hanya Roh Kudus yang dapat menyadarkan kita melalui firman Tuhan yang kita terima. Janganlah ada kita yang mengeraskan hati. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Ia telah datang ke dunia ini untuk menyediakan jalan penebusan bagi kita. Ia mati di kayu salib untuk mengampuni dan untuk menyelamatkan setiap manusia yang percaya kepadanya. Marilah kita benar-benar menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah itu, marilah kita terus bertumbuh dalam kepatuhan kita kepadanya. Setiap hari kita memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Jangan lagi ada kita yang sengaja memilih pergi ke negeri jauh, seperti kisah anak yang hilang. Sebaliknya, biarlah kita semua mau bertobat dari dosa kita, mau berbalik, mau berubah, dan mau bertumbuh. Bapa di dalam kisah anak yang hilang ini menggambarkan Bapa di sorga yang sangat mengasihi kita semua, yang selalu menunggu kita pulang dan menyambut kita dengan sukacita, bahkan merayakan kepulangan kita. Tuhan bukan mau menghukum kita, justru Ia rela dihukum di kayu salib agar kita bebas dari hukuman. Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan selalu menunggu kita pulang, menunggu kita datang kepadanya, kembali kepadanya. Jadi janganlah ada lagi kita yang meragukan kasih Tuhan kepada kita. Seberapa besar pun dosa kita, kasih Bapa jauh lebih besar, dan Bapa selalu siap mengampuni kita. Ingatlah selalu Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah tidak ada seorang pun di antara kita yang terhilang lagi, yang berarti kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Tetapi biarlah semua kita kembali pulang ke rumah Bapa, yang berarti kita bertobat dan benar-benar memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Di sisi lain, kisah ini juga memberi petunjuk kepada orang tua yang memiliki anak yang berbuat seperti anak yang hilang ini. Tentunya di setiap hati orang tua akan terluka ketika anak yang telah dibesarkan di dalam firman Tuhan di masa mudanya kemudian memilih untuk menjauh dari Tuhan. Bila hal itu terjadi kepada kita, marilah kita terus memiliki hati yang penuh kasih dan iman, mempercayakan sepenuhnya anak tersebut kepada tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menjamah hati manusia. Hanya Roh Kudus yang dapat membuat hati seseorang kembali haus akan kebenaran. Tuhan akan memulihkan hatinya yang terluka, dan hanya Tuhan yang dapat memberikan hati yang baru oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhan dapat memulihkan semua waktu-waktu yang dipakainya dalam kejahatan yang telah dicuri oleh setan. Biarlah tidak ada orang tua yang menyerah, melainkan tetap penuh iman, tidak bimbang, dan terus tekun berdoa. Yakobus 1 ayat 6 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan anak-anaknya. Zakaria 10 ayat 8-9 berkata, aku akan bersiul memanggil mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka
menjadi banyak seperti dahulu. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh, mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka, dan mereka akan kembali. Dan Yesaya 43 ayat 5-7 berkata, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Biarlah setiap orang tua tetap percaya bahwa anak-anaknya, baik itu anak rohani maupun anak badani, akan kembali kepada Tuhan, akan dikumpulkan Tuhan, akan dipulihkan Tuhan. Dengan iman, mari kita tetap berdoa untuk kepulangan mereka yang penuh sukacita. Janganlah ada pula kita seperti anak yang sulung yang tidak bersukacita melihat kepulangan adiknya. Dalam ayat selanjutnya, yakni Lukas 15 ayat 25-32, anak yang sulung ini tidak senang melihat adiknya mengalami pemulihan oleh bapaknya. Janganlah ada kita yang bersikap demikian. Janganlah kita menggerutu atau mengeluh ketika ada orang yang diampuni dosanya atau diselamatkan. Jangan kita merasa iri jika orang lain dipulihkan dan diberkati. Marilah kita ikut bersukacita. Bahkan seharusnya kitalah yang mencari orang lain untuk diinjili, sehingga mereka menerima keselamatan dan hidup mereka diubahkan. Amin. Biarlah kita semua semakin suka memberitakan Injil dan selalu suka memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada orang lain. Roma 10 ayat 13-15 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi marilah kita selalu membawa kabar baik kepada sebanyak-banyaknya orang yang dapat kita jangkau. Beritakanlah Tuhan Yesus bahwa hanya Dialah juru selamat, sehingga banyak anak yang hilang dapat pulang kembali ke rumah Bapa di sorga. Amin.